cepetan Ran. Ini kamu ngelihat makhluknya yang dibawa sama Rani memang? Iya, ini makhluknya Rani ya? Ini seperti apa, Roy? Apa makhluk apa ini sebenarnya yang datang ke sini? Saya ngeliatnya sih sebenarnya bukan kuntilanak ya, tapi kayak binatang. Restoran kamu ada patung 2 biji ya? Iya. 2 biji kayak apa tuh ya bahasanya? Kayak ada patung penjaga 2 biji gitu loh, binatang. Dan patung itu ada isinya? Iya, patung itu ada isinya. Dan ini? Iya kan? Iya. Kamu dong yang bisa kontrol harusnya. Usir mereka aja. Gak bisa, nanti saya nggak laku. Gak bisa, nanti saya nggak laku katanya. Tergantung sih, saya juga kasih pilihan. Kamu mau lepas apa mau kayak gini sih, terserah sih ya. Saya mau lepas biar anak saya sembuh, nggak sakit-sakit terus. Bilang dong ke mereka jangan ganggu kita lagi. Jangan ganggu keluarga kamu lagi. Jangan ganggu keluarga saya lagi. Pergi kalian. Itu dikasih yang Iya. punya sama Rani. Mereka pergi sebenarnya. Langsung Udah lepas ya. Nanti mereka akan terus hantui saya. ntar kalau dia datang lagi lu kasih nya ya di Iya. bawah duduk. Ini gimana, Roy? Jangan setakut. Take out aja ya. Yang jus. Ya. Hah? Take out aja ya. Iya, take out aja. Mau tolong dong, Mas Doni. Aduh, bang. Mbak, jangan sama saya, Mbak. Taunya Mbak, itu yang tadi menunggu patung-patung di tempat dagangannya Mbak Rani udah masuk ke sini dan udah diusir. Iya. Udah nggak ada artinya, mereka juga nggak akan balik lagi ke tempat dagangannya. Ya? Iya. Tapi masih ada lagi makhluk-makhluk lain di tempat dagangannya. Saya Rani. masih penasaran sama perempuan ini. Nah, kuntilanak ini ada di mana, Roy? Dia tadi tidak memunculkan dirinya ya di Rani. Lebih ke arah kayak 2 patung penjaga tadi yang berbentuk kerbau di samping kanan kiri. Datang ke sini tadi. Iya. Silakan duduk, Pak. Jadi sekarang saya mau nanya nih, Rani, terakhir nih saya tanya, maunya apa sih? Mau lepas kan? iya, saya mau lepas. Ya udah, nggak usah banyak perlawanan. Banyak perlawanan tuh jadi kayak kamunya capek sendiri ntar. Buang-buangin aja, nanti dibakar. Kalau bakar Boleh. sekarang gimana, Roy? Apa? Nanti dagangan saya nggak laku. Dagang laku apa? Ini nih ya, kamu mau jawaban bijak atau jawaban saya yang agak Sembarangan. Jadi gini, ini saya bertukar pikiran, mungkin saya lebih dewasa dari kamu. Dagangan laku apa enggak tergantung dari servis, tergantung dari makanan Kualitas ya. dan kualitas dan cara penyajian, servis, dan misalnya kalau orang udah makan, gimana makanannya enak gak, dan mau menu penutup harus servis itu harus oke. Kamu kan harusnya punya karyawan dong ya, karena kamu harus treat mereka. Dan kedua, saya yakin rezeki itu bukan dari rezeki itu datangnya dari yang di atas gitu. Untuk usaha makanan laris harus banyak servis gitu. Oh, bagaimana makanannya, apakah puas seperti ini, ada kurang apa gitu, barangkali mau dessert, seperti itu pelayanan. Dan Service minta qualities. kritik sama saran juga ya. Iya, kayak gitulah, kualitas dan service nomor 1 sih. Kalau ngandelin jualan doang tapi kayak begini ya sugesti doang, ya nggak sih? Betul. Yang ada Jadi- bawa kemana-mana. Memang ada yang maha kuasa yang menentukan rezeki kita masing-masing. Jadi mintanya sama yang maha kuasa yang menentukan, bukan malah minta sama dukun atau malah ini, Mbak. Ya, Amat seperti ini kan, udah gitu ini kan kotor, ya, pakai tanah kuburan lagi, bisa mencelakai kesehatan orang lain juga. benar.
Apalagi sekarang anaknya udah mulai sakit. Ini kita bakar aja ya. Gimana kalau dibakar? Bakar. Aku mau ajak dia ke ruangan mediumisasi. Oke. Di mana dia akan disteril dan kita akan menghancurkan semua perlintiran dia amulet-amuletnya, jimat-jimatnya. Ada lagi gak sayang? Udah ini aja sama tanah kuburan ini. Oke, kumpulin tanah kuburannya, taruh di kain putih. Bau ya? Banget. Iya kan ya? Ini nggak hilang-hilang nih. Nanti ya Mbak, kalau udah dari sini mulai lagi dagangnya, bisa mulai dari nol lagi, mulai usaha dari benar-benar bersih lagi niatnya. Benar tadi kata Roy, kalau kualitasnya oke, servisnya oke, cara pemasarannya oke, itu akan membuat usahanya laku Iya. kok. Iya bener. Kayak udah makan, saya makan. Bagaimana makanannya Bu? Iya, Apakah itu puas? servis. Kayak gitu. Nanti mereka akan cerita ke orang Iya, lain, iya. ngasih rekomendasi, itu pemasaran yang baik. Akhirnya tuh pelanggan malah datang. Iya, harus friendly juga. Itu termasuk hospitality, right? Belajar untuk itulah. Yuk, Ayo mari bangun Mbak, kamu bawa lilin gak? Oh, oke. saya butuh sarung tangan nih. Ya. Ayo Mbak, silakan. Tapi jujur ya, ini peringatan terakhir. Udah nggak mau gini-ginian lagi ya? Iya, bener nggak mau berhenti? benar. Oke. Minta bensin. Bensin aja. Kita aja. Oh. Sebelum saya melakukan netralisasi, apakah ada pesan-pesan kepada semua orang, mungkin pada pemirsa di rumah yang mempunyai cerita yang sama di sini? Sini sebelah sini. Kan kamu secara nggak langsung ngelakuin karma baik nih. Kamu ceritain ke orang apa sih side effect dari apa yang kamu lakuin. Mungkin di rumah ada yang lebih parah. Ada yang pakai atau apa. Kamu tolong bilang udahlah nggak usah pakai gini-ginian, lu juga udah nyesel kan. Kamu ceritain pengalaman kamu selama pakai ini apa? Ya untuk semua orang yang kayak saya kayak gini, usahakan berhentilah dari sekarang. Tuh. Saya aja nyesel, baru sekarang saya nyesel karena anak saya sakit. Itu juga ngerugiin diri saya sendiri kan. Saya udah ngerawat anak saya dari kecil sampai 4 tahun ini. Tapi anak saya sakit gara-gara saya pakai kayak gini. Berarti artinya Jadi biasa di artinya rumah janganlah ngelakuin hal-hal yang untuk kalian bisa sukses apa bagaimana dengan hal-hal yang nggak baik atau nggak direstuin sama Tuhan. Dan artinya Pakailah Roy, jalan yang baik-baik aja. setiap ada perjanjian mistis, perjanjian gaib, pasti ada sesuatu yang harus dibayar atau ditumbalkan. Betul. Ya? Tidak ada sesuatu yang gratis di dunia gaib seperti itu. Di Baik. bawah situ saja. Kamu rela ya? Itu kamu taruh situ aja. Semuanya. Semuanya. Hati-hati ya. Ini sebaiknya sih dilempar lilin kayaknya. Karena kalau pakai itu hati-hati Bang Sofyan. Nanti apa? Enggak. Oke. Ini saya bakar ya. Iya. Udah hilang semuanya, makhluk-makhluk atau jin-jin atau siluman-siluman yang selama ini ikut. Tapi dengan dibakar seperti ini udah aman, udah lepas Roy. Aman dong, dilepas. Ini kan yang biasa kamu pakai kan? Iya. Itu cuma jujur sama saya nih. Ini satu biji aja apa di rumah masih banyak nih? Satu itu aja, nggak boleh ganti-ganti. Oke.
Tapi jangan balik lagi ya ke dukun ya. Kalau usahanya tiba-tiba nggak sesuai harapan, gimana Mbak? Nggak balik lagi kan? yang banyak. Semoga aja saya berdoa sesuai dengan kepercayaan Yakin. saya. Betul. Servis juga nomor 1 ya. Ya. Dia udah selesai. Semua sudah berakhir. Kamu ada kata-kata terakhir buat dia orang? Buat mereka, makhluk gaibnya? Jangan suka nyesatin orang. Saya nggak akan balik lagi ke situ. Bagus. Ya. Siap, baik. Kita ke sana. Udah nggak bau ya? Beda. Baunya udah nggak hilang. Hawanya beda Iya, hilang ya. dan lebih dingin. Tadi tuh kayak pekat gitu. Bau Max. Kamu lebih tenang nggak, Mbak Rani? Aku mau dong kasih saran lagi satu PR terakhir deh, Roy Kiyoshi. Baju-bajunya Mbak Rani, baju yang udah nggak pakai nih, tolong ya, tolong kasihin orang-orang di jalanan aja. Saya melihat underwear-nya kan banyak yang kendor nih, ada yang sampai kayaknya kamu pernah gemuk bukan? Iya. Itu dibuang-buangin aja. Kamu beli yang baru. Dan terakhir adalah sepatu. Saya pengen banget kamu donasi berhubungan dengan sepatu. Karena sepatu itu filosofinya adalah ketika kamu berjalan ribuan mil, kamu punya pengalaman di sana yang baik dan buruk. Nah, ketika sepatu itu didonasikan, orang bisa pakai lagi. Dan kamu melangkah dengan sepatu baru, langkah hidup kamu baru. Itu sebenarnya sih bukan, itu filosofi doang sih sebenarnya. It's not kepercayaan, bukan. Langkah kaki kita ganti yang baru. Iya. Jadi itu kayak ngasih sugesti juga sebenarnya Iya, buat iya, kita. iya, Karena iya. kita pakai sesuatu yang baru, Sesuatu yang sepatu baru, everything's justru good. seperti orang yang baru Iya, lembaran baru. menuju lembaran yang baru. Pengembangan baru, sepatu yang baru, donasi. Bisa dimengerti Itu Mbak aja, Rani? Rani. Saya rasa cukup buat saya untuk Rani. Oke, Mbak Rani, Terima kasih banyak untuk sudah hadir semuanya. menembus mata batin. Kami harap yang terbaik buat Anda dan keluarga. Salam buat anaknya. Anda bertinggal studio. Selamat malam. Malam. Setiap perbuatan yang kita lakukan akan menghasilkan hasilnya, baik itu buruk maupun baik. Semua akan terlihat pada waktunya. Dua partisipan yang hadir di menembus mata batin malam hari ini adalah Denny dan Rani. Denny karena sakit hati oleh mantan pacarnya, membuat dia gelap mata menggunakan guna-guna, tapi justru malah dirinya sendiri yang dirugikan karena guna-guna yang dikirim malah kembali ke dirinya. Sementara Rani untuk memperlancar usaha dagangnya, dia menggunakan pesugihan pakaian dalam yang dicampur di makanannya, tapi justru anaknya lah yang kena pengaruh, yaitu sakit. Gimana Roy? Tanggapan kamu, Denny dan Rani? Tanggapan saya Denny dan Rani ya. Kalau Denny itu terlihat seperti masih arogan dan masih belum labil. Maksud saya mungkin faktor usia kali ya. Jadi belum Denny, berpikir ya. secara dewasa Denny. Arogan. Namun kemudian berbanding terbalik dengan Rani sebenarnya. Rani itu punya ketakutan yang besar sebenarnya kalau dia nggak laku, nggak punya uang, dan siapa yang ngurus. Ada satu pertanyaan yang tadi sempat saya lupa tanyakan. Rani itu sebenarnya dalam penglihatan batin saya tuh kayaknya hidup sendiri gitu loh, tidak punya suami. Artinya dia tuh kayak bertumpu pada jualannya itu nih. Ya Jadi kan? memang pegangan hidupnya jualan Ya, ya, itu makanya dia tujuan. lakuin apapun itu. Ya. Nah, itu tadi saya sempat berpikir Rani tidak punya pasangan tampaknya di sini karena dia sangat mengagungkan ini karena sumber penghasilan. Iya. Kalau ditanya saya simpatik Denny atau Rani, saya mungkin Rani, saya lebih simpatik. Lebih keren ya. Ya, kasihan, dan dia pun akhirnya menyerahkan diri untuk jangan pakai gitu-gituan. Ke pemirsa juga dia udah bercerita. Iya, dia juga sharing. Iya, dia ngajak juga sharing. orang-orang untuk berbuat baik. Kamu gimana Gia? Ada tanggapan? Untuk Denny itu masalah pasangan, untuk Rani itu masalah rezeki. Aku lebih gimana ya, lebih di kamus aku rezeki